ini langsung ke bulan Juli 2024 ya nyambungnya Bang. Saya didatengin tim sus. Tim sus ya. Oke, selamat malam kembali tentunya bersama Koko Cirebon Official, dan di malam hari ini kita sajikan kembali tentunya narasumber yang dimana tentunya sebelum kejadian, dan kita kembalikan tentunya kita hadirkan pada Anda, dan kemarin-kemarin sudah kita hadirkan satu kawan setianya Eki yang sudah dihadirkan, dan kali ini salah satu yang kita coba untuk berikan, kita paparkan buat Anda. Ini salah satu teman pada saat ketemu di satu tempat yang dimana itu yang memiliki baju yang dipinjam Eki. Tentunya kita langsung saja kita paparkan tentunya buat Anda gimana cerita sebetulnya. Kita langsung berkenalan saja tentunya. Selamat malam Bang Anwar. Ya, siap Bang. Bang Anwar, banyak sekali tentunya teman-teman dari netizen-netizen kita ini dan juga pecinta Koko Cirebon Official bahkan menjadikan suatu konsumsi Indonesia bahkan internasional. Gimana sih kejadian bisa ketemu dengan Eki itu, Bang Anwar? Awal cerita saya bisa bertemu dan berkenal dengan almarhum Eki itu dari saudara saksi Arta itu di Warung Babe, tempatnya di. Oh, berarti di Warung Babe itu udah ada lu juga itu? Udah ada, awalnya itu saya nongkrong berdua sama si YS yang tidak mau hadir di kesaksiannya itu. Awalnya itu berdua, nggak lama kemudian si Arta itu datang ke Warung Babe. Nggak lama dia pesen es apa, dia nggak tahu main HP itu ternyata lagi BBM-an dengan almarhum Bang. Awalnya itu. Nah, si Arta ini bilang katanya ada mau temen saya yang mau gabung katanya. Ya udah mangga, kalau saya kan welcome kan, maksudnya di Warung Babe itu siapapun yang mau datang dan main di situ, yang jajan di situ ya saya pribadi udah ada kedekatan juga sama Babe itu welcome gitu loh, nggak pernah ngelarang apapun kan. Apalagi ada yang bawanya teman sendiri ya? Iya, jadi si Arta itulah. Nah, dari situ si Arta bilang ada temen yang mau gabung. Oh ya udah, nggak lama BBM-an, kisaran berapa menit lah pokoknya. Setahu saya itu ada azan lah, ada azan asar itu. Asar itu si Arta jemput si almarhum Eki di depan SMK Islamic Center. Berarti emang nggak jauh ya dari situ? Nggak jauh, itu 2 menit paling dari Warung Babe. Itu jalan apa naik motor itu? Naik motor. Saksi Arta itu pakai motor si YS ini, minjem motor si YS. Tapi pada saat almarhum Eki ini pakai motor, jelaskan deh. Ya, jelas. Motornya apa itu saat itu? Xeon. Iya, Xeon. Yamaha Xeon ya. Terus gimana? Ya dia datang sama si Arta, datang itu ya salaman biasa lah kayak anak muda yang baru kenal kan, salaman. Nggak lama si Arta ini ke si YS katanya, tolong cariin bengkel yang masih buka katanya di wilayah sini, di mana katanya si motornya almarhum ini ada kendala di baut knalpot gitu loh Bang, di situ. Emang bener di baut knalpot? Betul, ada, kata si YS mah betul ada. Mungkin goyang di situ. Terus ketika sempat dicari nggak sih? Sama siapa? Bengkel itu sempat dicari. Sempat ketemu juga Bang. Oh? Kata si YS ya. Kata si YS pas nyampe, nggak tahu dia kemana-mananya, saya juga kurang paham. Tapi udah sempat ke bengkel, udah masuk, udah dipasang juga si baut itu. Udah, berarti sempat balik lagi berarti? Balik ke Warung Babe. Setelah pergi sama si YS, katanya si almarhum ini sama si YS ini balik ke Warung Babe. Sebentar, temennya kan almarhum Eki ini kan temennya sama Arta tuh. Ya, yang kenal pertama kali, maksudnya saya dikenalin sama si YS ini dari Arta di situ. Berarti YS itu temennya saya, teman saya dan Arta juga. YS itu temennya si ini? Arta. Bukan temennya si Eki? Bukan, nggak kenal juga. Bisa diantar dengan YS? Si Arta yang nunjuk. Oh, minta bantuan ke si YS itu, si yang saksi yang nggak hadir ini di situ. Terus dari situ ada kabar-kabar lagi nggak? Berarti kan ditinggal kan? Anwar di situ? Ya, di situ saya sama si Arta yang ngopi, jajan es kan si Arta kan. Saya main catur sama si Babe juga di situ. Nggak selang lama si YS sama si almarhum ini datang setengah 5, jam 5-an lah pokoknya. Saya juga lupa kan. Nah, di situ ya datang ngobrol-ngobrol jajan es, si almarhum juga nggak lama. Kalau saya kan pribadi saya dididik sama orang tua, pokoknya kamu main boleh sampai jam berapapun, tapi waktunya maghrib harus nyampe rumah.
Oke. Di situ kita membubarkan diri, almarhum dengan si Arta, saya sama si YS. Oh, berarti pulang ke rumah saya si YS ya. Bareng sama saya. Oh, berarti dua motor beriringan itu ke rumah saya si berarti YS. 4 orang ya? Bukan, kalau saya sama YS pulang ke rumah saya di Dawan, kalau si Arta sama si almarhum ini pulang ke rumah si Arta. Cuma Arta. Ya, di situ. Pada saat ketemu lagi dengan si almarhum dan juga Arta di mana itu? Di depan rumah saya, di depan warung. Depan warung. Ya. Di situ waktu bertemu kembali dari sebelum maghrib itu kan saya udah pulang nih. Waktu azan maghrib itu udah ada di rumah. Berarti masing-masing dong pulangnya? Masing-masing, saya sama si YS, Arta sama si almarhum. Setelah itu datang ke rumah saya itu bertiga, Bang. Saya juga nggak tahu tuh, maksudnya dalam artian nggak tahu bahwasannya si Arta sama almarhum ini bawa cewek. Satu cewek itu. Yang jelas satu cewek itu Vina berarti. Vina, betul. Oh. Di situ pun saya juga belum kenal. Belum kenal sama Vina. Belum pernah kenal juga sama. Ya, karena memang almarhum Eki juga kenalnya di pada saat di Warbeck pada sore itu, iya. Oke, setelah bertiga nih datang di rumah lu kan berarti. Betul. Itu kondisi cuaca kayak gimana itu? Dari warung Babe juga masih gerimis sih, Bang. Gerimis ringan ya, bukan gerimis kenceng itu bukan, tapi ringan lah maksudnya itu. Posisi di situ. Berarti dipaksakan berarti ketiga orang nih datang ke rumah lu dengan cuaca yang gerimis ya? Dipaksakan. Setelah datang ke rumah lu terus bertiga kan? Ya, bertiga Cenglu ya. Ya, Cenglu. Kalau kita orang Cirebon itu Cenglu. Cenglu. Bonceng 3. Ya, bonceng telu kalau bahasa Cirebonnya. Bonceng telu kalau Indonesia bonceng 3. Setelah itu ngapain lagi tuh? Awal-awal mah baru datangnya almarhum Eki, almarhum Vina sama Arta itu. Si almarhumah Vina itu jajan es di sebelah rumah saya kan ada warung, Bang. Perlu diketahui juga pada malam itu spontanitas kita itu nggak ada tujuan ya, dalam artian kita tujuan itu pada malam itu ada acara juga di rumah saya, Bang. Di kampung saya, bukan di rumah saya, sorry maksudnya di kampung saya ya. Itu pas berarti kalau bicara tentang cashback lagi di Agustus berarti acara Agustusan dong? Iya, betul. Acara puncak Agustusan. Betul malam puncak, betul, Bang. Nggak ada janjian, maksudnya saya nawarin nongkrong aja di rumah saya ada malam puncak itu nggak ada, ya nggak ada. Terus ketika memang itu malam puncak katanya ada musik-musik juga kan? Ya, betul, ada musik-musik. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Ya, awal-awal nongkrong di depan warung kan, itu jajan es, pada ngopi, ngerokok lah di depan warung itu. Nggak lama kita itu ada spontanitas itu anak muda yang namanya anak muda kan ada acara seperti itu kan, kita itu PT Bang bahasa Cirebonnya, patungan lah buat beli satu botol minuman. Ya. Terus setelah yang beli siapa itu? Teman saya, Bang, orang Dawan juga, karena memang Eki juga nggak tahu ya. Iya. Vina juga baru dan juga YS juga baru dan kalau si Yusra sering main ke rumah saya, kenal juga sama orang tua saya, kenal deket karena kan saya sama Yusra itu teman sekolah sih, Bang. Teman sekolah sering, maksudnya saya itu sering bawa teman-teman sekolah saya ke rumah main. Ya, main gitu tuh. Berarti ketika itu ada ide lah. Siapa sih yang ide pertama? Nah, kalau ke situ saya lupa sih. Ya bisa dikatakan spontanitas itulah. Artinya ketika datang bertiga ngobrol-ngobrol ada karena malam itu malam puncak di Agustusan. Boring nih ceritanya nih. Ya, ceritanya boring, bete kan di situ kita ngapain lagi kan kita kan. Akhirnya adalah inisiatif beli minuman lah gitu kan. Iya, botol ya kan. Satu botol. Nah, setelah minuman itu dibeli sama temannya Anwar, apa yang terjadi saat itu? Kita di konteks saya pribadi, teman saya datang ke tempat tongkrongan saya, almarhumah Vina sama si Arta sama Yusra itu katanya minuman udah ada katanya. Sebentar, itu kan yang datang kan bukan Arta kan? bukan Arta kan? Bukan. Yang datang itu kan berarti YS, Vina dan almarhum kan? Saya, YS, Arta, almarhum sama almarhumah, Bang. Yang di warung, stand di warung itu ya. Iya. Kalau untuk mengenai beli minuman itu teman saya. Iya, teman kan. Warga saya datang lah nyamperin setelah dibeli, katanya itu udah datang katanya. Ya udah, kata saya, kalau saya kan dulu maksudnya sama orang tua juga belum tahu kan kalau saya minum minuman. Maksudnya paling kalau rokok memang udah tahu. Dalam artian memang saya dari dulu sempat putus sekolah juga sih, Bang. Dalam artian putus sekolah bukan karena saya nakal atau gimana, jadi
gimana ya, bisa diceritain terlalu ketat juga lah namanya. Salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon lah intinya di situ. Berarti setelah beli minuman datang, si YS, almarhum Vina, almarhum Eki dan kamu baru ketemu dengan Arta, gimana tuh? Arta itu barengan bang, udah di situ. Oh posisi bareng nih. Kita itu berlima nongkrong bang. Oh berarti berlima. Berlima. Setelah datang kata saya, jangan di sinilah minumnya, kata saya tuh geser aja. Digeser itu di kebun kosong. Dalam arti kebun kosong itu bukan kayak hutan belantara ya, bukan ya, maksudnya banyak pemukiman juga di situ. Tapi agak-agak aman lah. Ada aman lah, maksudnya nggak biasa, nggak ya? nyolok-nyolok ke ciri banget gitu kan. Kalau kita kelihatan warga juga paling ya nongkrong biasa gitu. Terus apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat udah nemukan, yuk kita geser ke ruangan kosong ya. Terus setelah itu dibuka minumannya? Ya dibuka. Itu dibuka, nggak lama kemudian baru satu sloki itu mantannya Arta ini datang ke tempat kebun kosong ini ya, mungkin udah BBM-an kan sama si Arta. Saya juga nggak tahu lah kalau di situ ya ada cerita kayak bahasa sekarang menurut saya ya kayak cerita film India lah bang, kejar-kejaran gitu kan, anak muda lah yang namanya masih anak labil kan gitu kan. Di situ ada takutnya lah ya. Bukan takut sih, menurut saya kayak kadang menurut pandangan saya kadang lucu gitu loh. Lucu gitu loh menurut saya. Ya, zaman sekarang itu lucu gitu kan. Ekspresi saya itu pengen ketawa di situ kan. Terus si pas sampai satu loki itu si Arta geser lah sama si mantannya ini ke depan, ngobrol, nggak tahu ngobrolin apalah, debat lah intinya kan, debat. Itu yang standby itu ya kita di kebun itu kan. Di kebun. Nggak lama kemudian Arta nyamperin kita kembali itu di situ, katanya pamit mau pulang, bilangnya mau nganterin mantannya nih. Di situ minjem lah motornya si YS. Nah dari situ kita masih lanjutkan minum. Mungkin ya pas lokian kita itu cabut juga bang. Nggak lama kemudian itu mungkin kalau bisa dikatakan si Arta dan mantan ini udah nyampe rumah, kita itu jalan itu. Nah sebelum kita beranjak ke setelah Arta pergi nih. Ngeliat nggak pada saat datangnya Eki itu agak kayaknya nih Eki udah enggak, kalau mengenai itu pandangan saya pribadi ya, maksudnya kalau asumsi yang lain nggak tahu ya, maksudnya pandangan pribadi saya biasa aja sih bang, biasa aja nggak ada tanda-tanda dia seperti apa kayak gini abis konsumsi seperti apa, saya nggak ngeliat seperti itu, enggak. Tapi pada saat di Warbe ada cerita nggak sih dari YS bahwa dari bengkel itu YS nganter si Eki gitu beli seperti itu? Kalau waktu di rumah saya si YS itu cerita katanya si YS ini ditinggal di warung katanya. Si Eki ini jalan gitu tuh, nggak jauh, tapi si YS ini ditinggal itu nggak jauh gitu loh. Nggak jauh dari ditinggalnya si YS dari almarhum ini nggak jauh gitu. Di situ ya saya tahu lah, nah, maksudnya lingkungan itu ya, namanya lingkungan di situ ya maksudnya negatif ya, maksudnya negatif itu buat apa ya, transaksi lah intinya di situ kan. Artinya almarhum Eki ini sudah datang ke situ, sudah ada dia beli obat terlarang. Kurang paham, nggak tahu saat itu. Si YS pun nggak tahu katanya. YS juga nggak tahu. Tapi transaksi tahu YS berarti ya. Kurang paham juga tuh. Maksudnya apakah dia naruh duit apa atau langsung ambil barang, nggak paham juga saya. Setelah memang minum-minuman itu. Setelah minum-minuman itu, si Arta pamit kan, mau nganterin ceweknya kan. Saya, YS, almarhum sama si almarhumah ini jalanlah ke rumah saya, kembali dari kebun ke rumah saya kan kembali. Selesai minum 4 slok ini, minuman pun masih sisa bang di situ. Oh masih sisa. Kalau dikatakan sayang, saya katakan sayang. Zaman itu bahasanya minuman yang saya konsumsi ya, bukan minuman apa namanya? Apa sih namanya ya? Beralkohol. Bukan beralkohol ya, namanya bukan campuran itu loh. Itu murni loh. Minuman yang kalau yang adanya itu bahasanya ya kayak di klub malam gitulah. Apa tuh minumannya itu? Bisa dikatakan jenis vodka bang. Vodka. Ya, satu botol vodka. Itu di situ. Ya dikatakan sayang. Tapi gimana pun juga kan, ya kalau saya kan yang namanya yang punya wilayah dan artian tuan rumah ya. Kalau teman-teman saya nggak nyaman, kita geser, yang hormatin kan gitulah bang. Maksudnya artinya tetap berbicara tentang minuman, berarti beli minuman beralkohol. Ya, beralkohol. Ya, kita beli. Cuma satu botol. Berlima itu pun sisa. Sisa. Masih ada sisa ya? Masih ada sisa. Setelah di situ kita cabut ke rumah saya. Di depan rumah saya, almarhumah Vina itu bilang,
mau numpang ke toilet. Otomatis saya punya rumah ya, tuan rumah ya. Nganter dong. Bukan nganterin Bang. Saya persilahkan gitu loh. Menunjukkan jalan itu, mangga teh kata saya itu posisi itu kamar saya ada toilet Bang. Di kamar itu, di dalam kamar itu ada toilet juga. Jadi saya tunjukkan lah kamar saya. Itu jam berapa kira-kira? Kisaran pokoknya jam 21.30-an. Kurang lebih karena di situ patokannya papa saya baru kelar nyiram toge gitu loh. Orang tua saya kan sebelum saya lahir juga udah usaha toge kan, udah jualan toge juga kan, maksudnya kan di situ. Jadi makanya saya yakin dan saya bisa mastiin itu maksudnya udah terbiasa dan sudah aktivitas orang tua saya keseharian seperti itu gitu loh. Jam-jam segitu jam segitu ya. Setelah minta ke toilet nih, minta izin ke toilet, almarhumah Vina itu apa yang terjadi? Ya almarhumah Vina masuk dan saya keluar lagi ke rumah. Depan rumah itu saya bilang ke almarhum Eki itu, mangga temenin ke almarhum kan, tapi jangan sampai masuk kamar ya, di depan pintu kamar aja. Dan almarhum itu nganterin depan pintu Bang. Setelah nggak lama kan yang namanya ke toilet nggak tahu ya, maksudnya dia itu ngapain, nggak lama dia keluar berdua tuh. Keluar ke depan lagi, bilang si almarhum ini bilang, nunjuk ya, ini cerita fakta nih ya, cerita fakta ya, maksudnya cerita fakta ini nunjuk si almarhum, ya sensitif sih menurut saya nggak mau nginget ini lagi, cuman ya gimana lagi pun saya juga harus memberikan terbuka fakta ya, terbuka kan. Ini almarhum tiba-tiba nunjuk keset Bang, di depan pintu utama rumah saya. Keset apa dengan keset? Itu kaos hitam, katanya minjem kaos itu dong, ke keset ya, nunjuk ke keset. Dengan kemanusiaan saya ya, maksudnya kalau saya tanemin ke pribadi saya itu ke teman-teman, ke teman saya ya pribadi saya itu, saya mana mungkin kan minjemin ngasih keset itu ke almarhum Eki meskipun baru pertama kali kenal beliau kan, karena saya ngelihatnya si Arta. Jangan itu kata saya itu, ya udah aja minjem kaos yang warna hitam apapun juga saya pakai. Jadi saya masuk lah ngambil kaos hitam yang war maple itu Kak. Di situ ngambil war maple, dia langsung lepas baju yang dia pakai warna putih dengan basah karena dari siang juga sudah cuacanya ya, cuaca gerimis. Dia buka di depan pintu rumah saya, ganti pakaian saya tuh. Setelah ganti pakaian saya, dia langsung ke motor itu tuh Bang. Nggak lama lah dari si Arta pergi dari rumah itu, hitungan menit lah Bang, nggak jam-jaman, nggak ada nongkrongan kembali, nongkrong gitu nggak ada. Di depan parkiran itu di seberang rumah saya ya, depannya ya itu motor beliau diparkirin. Dia itu ngelipet baju, bukan ngelipet kayak ngucel-ngucel baju tuh, dibikin kucel-kucelan. Dia buka jok motor di situ Bang. Ternyata di dalam jok motor ada jaket EKTC. Siapa yang ngucek-ngucek baju dan yang buka? Almarhum Eki. Ekinya ya? Ya, almarhum Eki ngucek-ngucek kaos yang dia pakai warna putih. Yang putih itu? Putih. Dia masukin ke jok, mau dimasukin ke jok motor ada jaket EKTC. Di situ saya langsung serobot Bang, jaket EKTC tersebut. Dalam artian saya mencerobot itu, saya nggak mau lah dalam artian terjadi sesuatu. Ya. Pada zaman dulu meskipun ya EKTC itu udah OKP, bukan gangster lagi pada masa itu. Tetapi pada masa itu pun saya nggak pungkirin kalau memang ketemu beda warna bendera, ya masih sering konteks juga. Di situ sempat tarik-tarikan sama almarhum. Almarhum bilang katanya, udah saya nggak pakai kok katanya jaket. Jadi saya juga dalam artian yang punya rumah nggak punya hak juga kan menahan barangnya sesuatu, barang orang kan gitu, meskipun saya tuan rumah ya, konteksnya di situ kan. Saya bilang ya udah. Nah di situ pun saya bilang ke almarhum Vina, Teh, tolong ya, saya mau mastiin Tete di situ. Si almarhum Vina ini nggak minum sama sekali Bang, nggak nyentuh alkohol sama sekali ya. Makanya saya yakin ke almarhum Vina ini, Teh, tolong jagain ya jaket EKTC, jangan sampai keluar dari bagasi motornya almarhum. Kenapa alasannya? Ya saya takut yang nggak terjadi yang sesuatu. Ya betul, di jalan kan. Kenapa sih di daerah itu memang banyak klub motor yang lain itu? Enggak, di situ kita itu bukan random ya, jadi ada beberapa orang lah teman-teman saya masuk EKTC juga Bang di wilayah saya. Maksudnya saya kan kalau wilayah saya mah
mau ektes, mau GBM, mau Monreker itu yang namanya anak desa nggak mengerti juga bang, nggak mengerti kalau. Tapi dengan ditahannya jaket itu dengan alasan bahwa takut terjadi sesuatu. Ya, keselamatannya kan? Beliau. Kalau saya pribadi. Posisi lagi minum juga. Ya, minum juga kan. Terus barangkali dipakai terus ada orang yang jahil. Ya, ada yang tidak suka kan. Maksudnya kan apakah beliau ada orang jahil, apakah dia make kendaraan bermotor ugal-ugalan, itu juga kan kembali ke organisasi kita pribadi gitu loh. Maksudnya kita mencegah itu, mau ngamanin itu di situ loh bang. Jadi setelah memang jaket itu bisa tetap dipakai apa seperti apa? Enggak, jaket itu di dalam jok bang. Tetap dalam jok. Waktu dia keluar dari rumah saya itu, wilayah saya itu naik motor, nggak pernah dia berhenti di wilayah saya mau ngeluarin jaket, nggak ada. Nggak ada. Ya di situ pun almarhum ini bilang ke saya, izin ke saya itu mau ngambil duit. Almarhum Eki ngomong secara langsung, secara lisan ke saya, bentar mau ngambil duit. Cuman saya lupa apakah orang tua almarhumah Vina ataukah almarhum orang tua Eki. Saya lupa di situ bang. Kata saya tuh, nggak usah. Kata saya tuh, ini kan maksudnya untuk makan, untuk jajan jajan sih dari uang saya aja. Menurut saya pribadi. Di situ pun saya juga menawarkan diri gitu loh. Menawarkan diri. Ya artinya lu sebagai temennya walaupun memang baru kenal, udahlah lu posisi lu minum ya kan. Nyari aman lah. Di malam. Nyari aman. Kalau pengen hanya untuk jaga jajan-jajan gua ada. Insya Allah ada lah. Terusan juga saya nawarin diri, nginep aja di rumah saya kata saya kan. Tapi jangan satu kamar ya. Revina nanti tidur di kamar orang tua saya, Aiki sama kita-kitaan yang gitu loh di situ. Setelah itu terjadi apa lagi tuh? Setelah itu saya YS dan satu lagi WN ini datang dadakan, maksudnya setelah minum ya, WN datang pulang kerja itu datang ke rumah saya, maksudnya dia datang nongkrong biasa bertiga. Mama saya mau berangkat jualan. Kalau mama saya kan setengah 12 itu udah berangkat, jam 12 lah, telat-telatnya itu jam 12 berangkat ke pasar. Dengan ada marahin saya dengan kebiasaan mama saya kalau saya bawa temen itu harus makan lah, ada menawarkan makanan kan. Harus dimakan lah itu ya. Kalau saya kan dipanggil mama saya kan, "Dek, kamu bawa temen kok nggak disuruh makan?" Nah, di situ saya sama YS dan WN ini masuk ke kamar saya buat makan. Berarti almarhum udah pergi. Oh, saat itu udah langsung pergi itu. Udah jalan. Jam berapa itu? Jam 21.30, 21.45-an lah bang. Kisaran segituan. Berarti jam 9, jam 10 kurang lah ya. Kalau seingat saya di situ, saya masuklah ke kamar saya makan. Apa kan, nggak selang lama si YS pertama kali dapat kabar, katanya almarhum Eki kecelakaan. Dan jam berapa? Kurang paham tuh bang kalau mengenai lupa kalau mengenai itu. Dia itu bilang, "Ini, War, bener nggak?" Kan saya juga spontan meskipun saya baru kenal, marah dong. Masa sih gitu ya? Iya, masa sih anjir, kata gitu tuh. Ya, kok Ira jangan bercandaan lah, orang baru juga keluar kan. Enggak, ini serius sih, si Arta ini ngomong si BM ke si YS meninggal. Ira jangan bercanda anjing, ada kita kan gitu kan, bahasa kasar lah maksudnya kan. Spontanitas juga saya pribadi meskipun baru kenal, yang namanya baru dari rumah saya bertamu kan. Masih ingat nggak pada saat ada kabar itu dikabari lewat apa? BBM. Status chatting bang. Dari si Arta. Oh, Arta ngabarin YS. Ya. Bahwa Vina dan almarhum Vina dan Eki kecelakaan di playoper. Katanya waktu ingat saya itu, katanya ada yang bilang itu kan berita-berita kan di situ kan udah setelah kejadian itu kan ada yang bilang kecelakaan tunggal, ada yang bilang tabrak lari. Di situ kan 50-50 kan, saya juga nggak tahu karena memang saya. Tapi kalau kita bicara tentang statusnya apa tuh? Kalau status itu kata si Arta RIP, RDN, RIP, Eki, RDN. Ya. Maksudnya? Nggak paham tuh. Maksudnya gini loh. Dalam artian posisi berita yang masuk ke ini ke YS itu katanya meninggal itu si Ekinya dulu. Kalau almarhumah Vina itu katanya masih hidup bang. Oh gitu. Beritanya. Apa yang kamu lakukan pada saat ada kabar seperti itu dengan teman-teman yang di situ? Ya saya YS dan WN ini shock bang. Jujur shock. Makan pun belum habis kan, dalam artian makan belum habis. Kita langsung mau pergi kan ke rumah sakit. Itu pun Arta itu udah bilang katanya mau ke rumah sakit dulu. Kita mau siap-siap ke rumah sakit itu, ditelepon kata Arta nggak usah ke rumah sakit, posisi kondusif gitu.
Setelah itu kita nggak tahu tuh, maksudnya udah nggak tahu itu perkembangannya itu. Setahu saya hanya Laka Lantas Dikabarin ya? Ya, setahu saya sampai beberapa hari pun warga saya juga kan itu nge-booming tuh berita tuh Laka Lantas bener enggak, banyak yang nanya. Ya betul kata situ. Tahu peristiwa dibuka lagi 2024 terjadinya adanya persidangan mengajukan PK dan sebagainya. Apa yang membuat Anwar ini tertarik atau memang ingin kontribusi pada saat itu di kasus Vina dan Eki? Kalau sekarang jujur ya, saya baru buka di YouTube-nya Bang Koko ini. Ceritanya seperti ini Bang. Waktu itu almarhumah Vina itu sempet kayak ngegangguin anaknya, kakak saya, ponakan saya. Setelah beberapa tahun 2018-an lah Bang. 2018 terjadinya itu kan berarti 2016 ya? Iya. 2016. Nah ya, sebelum beranjak ke situ kan otomatis ada sidang-sidang tuh. Berarti 3 hari itu naik ke pembunuhan berencana. Ya, denger gak sih? Kalau itu saya nggak terlalu ngikutin sih Bang. Tapi denger gak sih? Sempet denger juga. Dengar bahwa ada pembunuhan. Ada pengalihan kasus ya, maksudnya. Pengalihan kasus dari Laka Lantas ke pembunuhan dan pemerkosaan itu saya denger. Ketika dengar kasus itu adalah bukan Laka Lantas saat itu 2016. Apa yang di dalam benak Anwar? Ya gimana ya, kayak saya tahu itu dari YouTube itu katanya kan di situ narasumber kerasukan almarhumah kan. Di situ saya hampir 70-80% itu meyakini itu suaranya almarhumah Vina. Percis karena saya tahu percisnya adalah mantan saya juga pada malam itu ya, sebelum minum-minuman. Mantan saya mau ngejual HP iPhone. Nawarin ke saya kan, kata saya udah ke rumah aja, mumpung ada teman-teman saya kan. Saya ambil lah di itu kan di depan rumah saya, jauh dari tongkrongan kita berlima ini nongkrong. Saya samperin mantan saya, ambil HP. Kata saya tuh ya udah sini HP-nya, lihat dulu, udah bawa dulu. Saya itu nawarin ke si Arta sama si Yusra. Di situ almarhumah Vina menyerobot obrolan, dalam artian lihat dong HP-nya. Makanya saya bisa meyakini suara almarhumah Vina waktu di YouTube itu 70-80 itu mirip. Disitulah saya baru pertama kali interaksi dengan Vina Bang. Di situ saya tahu suara Vina gitu loh. Itu terjadi pada saat gua kemarin ya, tepatnya kemarin itu podcast sama ini juga si Widya. Ya, Widya sama si Mega ya kan. Kalau kita podcast sebelumnya kan kita pengen podcast sama si Mega, dan ini kan kita ngobrol dulu sama papahnya tuh. Ya. Papahnya Widya ya. Terjadi pada saat itu dia bilang kalau udah jam malam-malam itu pintu goyang sendiri, seolah-olah ada orang yang datang gitu kan. Nah, apa yang kamu terjadi pada saat kamu itu? Waktu itu jujur ya, saya pribadi pada kurang lebihnya tahun 2018 itu ponakan saya setiap azan maghrib, posisi ponakan saya itu baru lahir lah, dalam artian baru 2 bulanan lah. Kayak seperti ada orang yang nyubit Bang, nangisnya itu kayak orang teriak. Di situ keluarga saya ada yang mengerti kan, maksudnya mengerti itu ya kayak tentang seperti itu ya. Saya panggil lah dia. Kata ponakan saya bilangnya ada teman AA yang main. Siapa kata saya kan? Cewek. Itu pun saya udah lupa Bang, jujur. Itu udah saya inget kan. Cewek almarhum Vina tah? Iya katanya. Saya jujur ya merinding. Kalau cerita ini sensitif sih buat pribadi saya sendiri ya. Kalau netizen nggak tahu ya, maksudnya merinding. Di situ bukan sehari itu Bang, beberapa hari saya orangnya nggak percaya lah Mas sama dunia seperti itu lah ya. Dunia seperti itu saya nggak percaya. Terus hampir 5 kali atau 3 kalian saya panggil, setiap maghrib itu datang Bang, seperti itu Bang, kayak dicubit ponakan saya. 2018-an kalau nggak salah, kurang lebih 2018-an pokoknya itu kan, 2018-an lah. Seolah-olah ada reaksi. Ada reaksi dari almarhumah Vina. Setelah hari terakhir, saya bilang ke ponakan saya itu, ada apa sih
si almarhum ini datang ke rumah gangguin ponakan saya. Kata ponakan saya, almarhumah Vina mau ngobrol sama AA. Otomatis dong, yang namanya saya orang awam nggak mengerti hal seperti itu, bilang, maaf Bel, kata saya itu, Teh Vinanya mukanya seperti apa? Mohon maaf nih, mungkin untuk meyakini ya. Meyakini, ya mohon maaf barangkali ada keluarga yang ngerasa dengan cerita saya ada yang keinget juga kan. Saya bilang kayak gitu. Keponakan saya katanya bilangnya posisi wajah ada darah, rambut itu ke depan bang. Saya otomatis bilang ke ponakan saya, karena saya orang awam kan. Bilang ke ponakan saya itu, bilangnya ngobrol aja sama kamu Bel. Si Bella, namanya Bella kan. Si ponakan saya ini bilang, nggak mau katanya nggak mau diwakilin, maunya 4 mata sama AA. Disitulah saya nggak berani bang, posisi muka kan seperti itulah, wajah kan diceritakan seperti itu. Iya, digambarin sama ponakan saya. Dari situ saya nolak, dalam artian saya belum siap, bukan nolak, awalnya belum siap. Setiap itu datang ke ponakan saya itu, siap belum, hari saya belum siap. Makanya setelah itu saya otomatis ya biasalah, hidup biasa. Nggak lama ini langsung ke bulan Juli 2024 ya nyambungnya bang. Saya didatengin tim sus ya. Itu saya lah posisi lagi di balai desa, lagi rapat dengan anak-anak muda kan buat mempersiapin turnamen sepak bola juga kan. Saya dipanggil, katanya ya betul, kata saya itu. Katanya bener dari rumah daun, iya betul. Tim sus pun sempet datang ke rumah saya bang. Saya tunjukin semuanya, lokasi kebun minum-minuman di mana, nongkrong kita ngopi-ngopi beli es di mana, dan bahkan ke toilet pun saya tunjukin ke tim sus. Karena saya jujur, pada bulan Juli kesempatan saya loh, maksudnya itu kesempatan saya itu buat nenangin almarhumah Vina dan almarhum Eki di surga Allah kan, seperti itu harapan saya kan. Hutang saya pribadi saya itu ngerasa berhutang ke almarhum sama almarhumah Vina, itu ngerasa berhutang, makanya saya terbuka ke tim sus karena percaya saya ke tim sus ini bukan tim macem-macem lah, dalam artian positif, mereka positif. Makanya saya tunjukin posisi motor sebelah sini bang, kata saya itu di almarhumah Vina numpang ke toilet sebelah sini, saya tunjukin semua bang. Pertanyaannya, berapa orang tim sus yang datang ke rumah kamu dan berapa kali tim sus itu menginterogasi kamu, Anwar? Kalau berapa kali, ada 3 kali bang. Kurang lebih 3 kali? 3 kali datang ke rumah, iya 3 kali datang ke rumah saya. Berapa orang itu? Berapa orang, kalau ingat saya 5 lebih bang. 5 lebih, tapi yang terakhir itu hanya 4 orang. 4 orang buat mastiin bahwasannya almarhum dan almarhumah Vina itu datang ke rumah saya. Bisa tahu bahwa itu adalah tim sus? Mereka mengenalkan diri bang. Saya posisi saya kan juga udah biasa. Saya sekarang kerja ini jadi banpol di desa. Ya di desa sebagai mitra kepolisian dan TNI. Jadi saya juga kan nggak sembarangan lah nerima tamu, apalagi ini sensitif kan. Saya mempertanyakan ini dari mana dan apa tujuannya, apakah ada keperluan apa, seperti itu saya komplit mempertanyakan. Akhirnya dia jawab apa? Dia jawab, saya ini dari tim mencari fakta dan tim sus. Dari perintah Kapolri langsung. Oke. Dan dari situ saya terbuka. Apa ya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh tim cari fakta yang dibentuk oleh Kapolri tersebut? Apa yang saya tahu sih, nggak ada. Dia tanya-tanya. Iya tanya-tanya. Apa pertanyaannya? Ya apakah benar almarhum Eki kesini, terusan almarhum Vina kesini, ya terusan mengenai baju kaos yang dipakai almarhum sebelum meninggal. Saya ceritain semua. Apa tanggapan? Apa respon dari tim cari fakta saat itu? Mereka yang pertama berterima kasih. Berterima kasih ke saya. Kan ada 3 kali tuh. Ya kalau pertama itu bahasanya kita nunjukin lokasi TKP ya. Ya TKP. Posisi sebelum kejadian itu kan. Kedua mereka nanya. Ini yang kedua. Datang juga ke rumah saya itu memastikan bahwasannya almarhum dan almarhumah itu kumpul di rumah saya, ke tetangga-tetangga, ke warung yang jualan. Udah survei berarti ya. Survei. Yang ketiga itu mastiin kaos yang dipakai almarhum ke orang tua saya. Oke. Itu. Terus yang terakhir?
buat mastiin kaos yang dipakai almarhum, Bang. Nggak ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Cuman yakin nggak sih bahwa Iya. Anwar itu meminjamkan kaos Iya. yang dipakai Eki adalah kaos Anwar gitu? Iya, betul. Yang meyakini itu papa saya. Kalau mama saya bahasanya kan kerjaannya di rumah maksudnya malam jualan kan. Saya juga maklumin mama saya malam jualan sampai pagi, hampir sampai siang juga. Jadi posisi mama saya kalau di rumah itu nggak tahu kebanyakan tidur. Nggak tahu lah ya. ya. Nggak tahu. Berarti yang tahu papa ya, bahwa apa yang dipakai oleh almarhum itu baju saya ya. Setelah itu 2024 gimana ceritanya tiba-tiba muncul dalam persidangan? Saya bukan diminta, bahkan saya itu bisa dikatakan seperti apa ya? Saya siap bersaksi. Saksi saya itu apa yang saya lihat, apa yang saya tahu dan saya dengar. Itu apa yang diminta dari tim sus itu, atau memang ada beberapa yang sudah bermuncul atau lihat dari media, atau memang dari panggilan hati harus hubungin siapa atau sebagainya? Seperti apa itu kejadian itu? Panggilan hati pertama, satu, kedua itu dari kuasa hukum saya sendiri. Siap enggak? Itu pun kuasa hukum saya itu bertanya, apakah Anwar ini berkenan? Saya berkenan. Seolah-olah saya itu pengen lah, dalam artian kasus ini terungkap sebenar-benarnya, seterang-terangnya juga kan. Nah, ini pengen coba untuk berbicara tentang kok bisa tiba-tiba ada kuasa hukum? Dari mana asalnya? Dari waktu pertemuan di Hotel Santika, Bang. Tiba-tiba ada kuasa hukum yang menawarkan diri dengan tanpa biaya. Di situ? Di situ. Tiba-tiba waktu ada tim sus juga. Gimana ceritanya Bang Anwar ini tiba-tiba di hotel itu? Jadi saya dengan tim sus itu bukan dipanggil sama tim sus? Dipanggil, bukan secara resmi ya, Bang. Cuman ngobrol-ngobrol biasa aja, kayak kita ngobrol masalah. Berarti kedatangan sebentar. Kedatangan Anwar di salah satu hotel, ya kan? Berarti ada kabar atau dihubungi oleh tim sus? Dihubungi. Suruh merapat ke salah satu hotel. Satu hotel Kota Cirebon. Oke. Di situ. Apa dalam benak pada saat tim sus manggil gua ke dalam salah satu hotel gitu? Ada nggak? Mungkin mereka mau tahu cerita sebenarnya. Karena karena setahu saya mereka tim sus dan pencari fakta gitu loh. Bukan secara pribadi nge-BAP saya, bukan. Bukan ya? Nggak pernah saya datang ke bertanya biasa. Iya, biasa, nggak ada intimidasi, nggak ada paksaan. Itu pun mengenai waktu. Coba Anwar ingat-ingat, ya pokoknya halus lah menurut saya. Ketika itu tim sus itu menghubungi Bang Anwar, nyampe ke salah satu hotel, apa yang terjadi di sana dan ada siapa di sana? Di sana banyak orang, Bang. Ternyata banyak saksi-saksi juga. Banyak saksi-saksi. Apa yang di dalam benak Bang Anwar pada saat tuh? Banyak banget orang nih gitu. Ya, jujur pertama kali saya ngelihat mereka itu seperti apa ya? Kayak wartawan. Saya jujur saya pribadi ini kesaksian dan sepengetahuan saya, apa yang saya tahu pada tanggal 27 Agustus 2016 itu saya nggak mau di follow up ke media, Bang. Di situ. Makanya saya tariklah salah satu anggota itu, maksudnya ngobrol lah. Gue nggak mau dia di-up nih gitu kan. Dan anggota ini memastikan itu bukan media. Ini semua tim susatnya, tim pencari fakta. Makanya saya yakin di situ masuk. Setelah masuk ke dalam salah satu hotel dan bertemu beberapa katakan orang yang tidak dikenal. Ya, betul. Betul kan? Ya, nggak dikenal juga. Iya kan? Siapa yang di dalam juga kita nggak kenal kan? Nggak tahu. Nah, apa yang terjadi saat itu? Di situ pertama kali hitungannya setahu saya itu saya, Yusra, sama si Arta dan si mantan si Arta. Itu kita ngobrol lah sama Kang yang punya wilayah yang disebutkan Arta Al-Yakiban itu untuk mengklarifikasi. Memang beliau ini yang disebut-sebut Arta itu, beliau ini ada di dalam sel, Bang, pada tahun itu. Mungkin terkenalnya di Cirebon itu yang namanya yaitu beliau di situ di wilayah kota ini yang buat transaksi. Tapi padahal di situ beliau itu ada di dalam sel. Jadi salah lah ya. Ya salah, bukan salah sih, maksudnya
mungkin Arta juga nggak memahami itu. Saya juga tahu beliau ada di dalam sel itu karena beliau langsung klarifikasi di situ. Mungkin transaksi di situ, tapi bukan sama dia gitu kan? Dia, tapi terkenalnya di luar sana anak muda dia gitu. Karena terkenal di situ ya. Setelah itu apa yang terjadi lagi di dalam pertanyaan-pertanyaan tim itu? Otomatis kan ada komplotir tuh. Kalau awal-awal kita mengingat-ingat waktu, Bang. Hanya itu aja? Ya, mematokkan, mencocokkan, mengingat waktu. Baru hari kedua pun juga masih mengingat waktu. Ketiga itu kita ditemukan oleh tim klaster Warpat, ditemukan di situ dengan Liga Akbar, ditemukan di situ di salah satu hotel Kota Cirebon itu ditemukan semua. Ternyata memang ada sinkronisasi waktu dan ada kesamaan. Ada kesamaan. Kalau memang harus mengingat detailnya waktu, kita juga mungkin Bang Koko juga. Saya nanya nih, tahun kemarin Bang Koko hari ini tanggal ini ngapain aja, mungkin juga lupa kalau betul. tepat waktunya kan. Jadi di situ perkiraan estimasi alhamdulillah ya mereka dari tim sus dan tim pencari fakta itu tidak ada intimidasi atau paksaan harus mengingat, tidak ada. Berarti di saat itu pun ditawarkanlah kuasa hukum. Ya, tiba-tiba itu. Saya pun ya, saya pribadi karena saya langsung dengan kerja saya di balai desa itu bersentuhan dengan masyarakat. Kedua dengan kepolisian, dengan TNI kan. Saya juga merasa saya perlu gitu loh. Dengan untuk backup saya sendiri. Gitu loh, maksudnya kan. Jadi saya menandatangani surat kuasa itu dan alhamdulillah kuasa hukum saya yang sekarang ini nggak pernah meminta nominal uang spesial pun ke saya. Nggak pernah. Setelah mempunyai kuasa hukum saat itu beranjak ke dalam persidangan. Ya. Di dalam persidangan tiba-tiba ditawarkan bahwa untuk menjadi saksi itu kapan? Waktu pertama kali hari Jumat, Bang. Saya itu dapat surat undangan itu hari Jumat. Di hari Jumat itu kita kena pending juga, Bang, ketunda. Awalnya tuh pertama kali saksi. Ya meskipun hati juga jedak-jeduk kan kayak kita lagi dugem gitu kan. Di situ di pending yang rasa saya pribadi belum siap mengucapkan alhamdulillah gitu buat mempersiapkan diri mental. Mempersiapkan diri itu bukan kita harus ngomong seperti apa, bukan ya. Jadi mental kita sendiri gitu loh, Bang. Karena belum pernah. Ya, di situ kalau bahasanya kita ada koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI ya menurut pribadi saya sudah biasa lah dalam artian kan. Yang jadi pertanyaan yang terpenting sebetulnya gini. Kenapa sih Bang Anwar sendiri bersedia untuk menjadi saksi? Dari hati pribadi saya untuk menunaikan obrolan almarhum Vina yang belum terlaksana sampai sekarang, Bang. Apa itu? Ya maksudnya belum pernah disampaikan, belum pernah ngobrol dengan almarhum lu gitu ya. Ya, maksudnya disampaikan apa yang terjadi sebetulnya. Mungkin gitu. Dengan cara saya menjadi saksi almarhumah Vina bisa tenang di sana kan, almarhum Eki bisa tenang. Harapan saya seperti itu, Bang. Saya juga insya Allah mungkin kalau ada waktu luang, saya dengan Franciswi itu mau ziarah di makam almarhum Eki, terutama karena kan kalau Vina juga kan saya pribadi beda lawan jenis gitu kan. Kalau saya pribadi kan ada ikatan batin sesama laki-laki lah, sesama jenis kan gitu kan. Tapi ada niatan sih memang ada, di dua-duanya pengen coba untuk ini ya. Insya Allah mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan. Setelah masuk ke dalam persidangan pada saat itu, apa yang terjadi? Pada saat itu jujur saya pikir sempet ya, kalau netizen mungkin detail itu saya kena mental di waktu pas sumpah pertama, Bang. Sumpah pertama, kenapa? Alasannya? Waktu sumpah novum itu, alasan saya apa? Shock gitu loh. Awalnya pikir saya bukan saya yang pertama kali maju gitu loh. Disumpah? Iya, yang waktu sumpah novum pikiran saya itu apakah Franciscus atau Arta kan. Ternyata yang mulia ini nyebutinnya Muhammad Anwar. Di situ saya jujur gemeteran juga. Jujur saya. Terus setelah itu alhamdulillah saya menjawab pertanyaan dari pemohon dan termohon itu dengan lantang dan tegas karena saya sudah mental saya seperti ini loh di ruangan sidang. Jadi alhamdulillah saya bisa ungkapin apa yang saya tahu dan ketahui itu dengan tegas dan jelas. Ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu tuh ini kok pertanyaannya begini ya? Menurut saya biasa aja. Biasa aja. Saya jujur ya.
kecewa juga. Kenapa tuh? Pertanyaannya nggak ada yang bermutu buat diri saya gitu. Kenapa lo nyerangnya ke Arta dan Fransisius aja padahal saya pemilik kaosnya gitu. Yang harusnya yang terpenting adalah yang mempunyai helm dan kaos. Apalagi saya kan, pribadi saya kan ini almarhum dan almarhum Eki ini pergi dari rumah saya gitu. Dan kejadian itu. Nah, kan di situ. Saya mengharapkan itu loh. Itu saya mengharapkan CPU itu bertanya sedetail mungkin itu loh. Kenapa saudara saksi begitu yakin dengan waktu seperti itulah. Contohnya itu kan otomatis kan saya bisa menjawab dengan leluasa. Berharap pertanyaan-pertanyaan kenapa dipinjamkan baju. Ya, itu loh. Terus jam berapa meninggalkan lokasi rumah saya. Lokasi rumah. Kenapa bisa kejadian, kapan menerima kabar. Harusnya begitu ya? Ya, harusnya seperti itu. Ya, lebih detail gitu ya? Padahal saya sudah mempersiapkan semua gitu loh. Sudah mempersiapkan. Jadi mengenai helm juga kan itu kan 1 minggu sebelumnya kata Fransisius kan meminjamkan. Padahal yang lebih detail itu ya harusnya sih saya gitu loh. Oke, satu pertanyaan kembali. Apa tanggapan Bang Anwar ketika JP itu berdiri dan seolah-olah mungkin terpancing emosional atau apa, berdiri dan menantang. Ingat nggak kejadian? Ya tahu. Ya menurut pribadi saya bukan seorang JPU loh seperti itu di ruangan yang mulia dan ruang sidang terhormat ya. Iya, yang terhormat itu tidak, menurut pribadi saya orang awam meskipun pendidikan saya SMK, tidak seharusnya JPU itu seperti itu, Bang. Terus ketika mendengar bahwa JPU itu menantang, kalau berani nanti di mana aja boleh. Mungkin saya kalau bisa nanggepin ngomong seperti itu di luar, Bang. Jangan di ruangan sidang. Menurut saya pribadi, mungkin kalau beliau ngomong di luar sidang, mungkin saya langsung tantangin dia, maunya apa lu, gitu. Kalau di luar sidang, saya masih menghormati yang mulia dan pemohon dan termohon yang berpendidikan dari saya gitu loh kan, gitu. Sejauh mana sih Bang Anwar saat kehilangan Eki saat itu dikabarkan? Jujur kalau pribadi saya awal-awal ya Bang ya, awal-awal itu gini loh, karena saya juga mengenal almarhum Eki itu pada sore itu, almarhum Vina malam itu, rasa kaget, rasa bela sungkawa ada. Cuman kan apalah boleh buat itu loh. Itu terjadi ya? Itu udah terjadi dan saya juga baru kenal mereka berdua kan. Saya nggak begitu intens gitu loh. Terus ketika Bang Anwar itu ditanyakan bahwa pernah nggak sih nongkrong di alun-alun Sumber, itu pertanyaannya menurut Bang Anwar? Konyol banget itu Bang JPU. Serius itu konyol. Menurut saya konyol karena apa? Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan beberapa, bahkan 2 kali kalau kita putar ulang di media itu 2 kali pemohon sudah menyebutkan, menanyakan ke saya ya. Saudara saksi mengenal almarhum Eki dan almarhum Vina itu sejak kapan? Saya sudah jawab dengan lantang dan tegas itu. Saya mengenal almarhum Eki itu pada sore itu, waktu asar kurang lebih. Dan saya mengenal almarhum Vina itu pada malam itu, bertiga datang ke rumah saya. Terus termohon pun menanyakan seperti itu. Jadi ya saya pengen ketawa juga, yang namanya di persidangan kan nggak boleh Bang. Nanti saya nggak ada diusir kan dari persidangan kan, konyol nanti kalau saya ketawa lucu, kocak itu. Makanya saya, menurut saya pribadi saya sendiri, kenapa lo menyerangnya Fransisius sama Arta? Oke lah, kalau menurut saya Fransisius juga patut diserang karena memiliki helm. Kenapa nggak nyerangnya saya? Mungkin lebih tepatnya dipertanyakan. Ya, kenapa lo nggak mempertanyakan lebih detail gitu loh, mengenai kaos, mengenai jam, itu kan krisis-krisisnya waktu di situ. Sebenarnya kesinkronan ya. Iya, kejadiannya. Lebih ke materi lah ya kan. Artinya materi-materi apa yang terjadi saat itu ya. Sebenarnya gitu. Bukan nongkrong, udah tahu kan kenalnya pada saat itu. Jadi kalau bicara tentang nongkrong di alun-alun Kejaksaan atau alun-alun Sumber, ya mana nggak tahu orang baru pertama kali juga. Saya juga kenal Fransisius juga pada waktu di salah satu hotel juga. Sebelumnya belum pernah ketemu. Oke, begitu kawan-kawan, terima kasih tentunya banyak tentu pemaparan dari Anwar ya. Bang Anwar sendiri sudah memaparkan apa yang terjadi dan apa yang diketahui, apa yang terjadi saat itu, dikenalkan oleh beberapa temannya Arta, sehingga terjadilah kumpul-kumpul di rumah Anwar dan juga minum-minum dan sebagainya. Tadi sudah dipaparkan, tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Namun ini ambil sari-sari kebaikannya, mudah-mudahan menjadikan suatu inspirasi, menjadikan satu pengalaman buat kita semua. Mudah-mudahan ini
kasus-kasus yang seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, amin. Tentunya saya Koko Cirebon Official. Terima kasih buat pemirsa semua, netizen Indonesia, internasional. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa menjadikan satu inspirasi buat kita dan bisa mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akal sehat.